Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu surah yang luar biasa dalam Al-Quran, yaitu Al-Humazah. Nah, surah ini tuh bukan sekedar bacaan biasa loh. Anggap aja ini cermin buat kita buat ngelihat betapa bahayanya kesombongan dan gimana caranya nemuin kekuatan sejati lewat kerendahan hati. Yuk, kita mulai dengan satu perenungan. Pernah nggak sih kita benar-benar mikirin dampak dari setiap kata yang keluar dari mulut kita? Berapa sih harga yang harus kita bayar buat satu ucapan nyelekit atau ego yang kebablasan? Ini nih pertanyaan inti yang bakal kita gali jawabannya bareng-bareng. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Poin pertama yang menurut saya paling jelek dari surah ini adalah soal kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh lisan kita. Ini pengingat yang kuat banget kalau kata-kata itu bisa lebih tajam daripada pedang. Nah, yang menarik di sini adalah gimana surah ini ngebedain dua jenis ucapan yang berbahaya. Di satu sisi ada al-humazah. Ini tuh nyindir atau ngehina orang terang-terangan di depan mukanya. Di sisi lain ada al-lumazah. Ini lebih halus, ngomongin orang di belakang. Tapi pesannya jelas banget, dua-duanya sama-sama ngerusak. Dan kutipan ini, wah benar-benar ngerangkum semuanya. Ini bukan lagi soal baper atau perasaan tersakiti, tapi soal konsekuensi nyata. Sebuah celaka besar yang menanti dari lisan yang nggak dijaga. Ini peringatan yang nggak bisa kita anggap remeh, sama sekali. Oke, dari bahaya lisan, kita geser yuk ke masalah inti kedua. Setelah ngobrolin kata-kata, sekarang kita bakal lihat ilusi dan jebakan dari yang namanya materialisme dan keserakahan. Nah, ini dia nih janji manis yang sering bikin orang jadi serakah, keyakinan kalau harta itu bisa beli keabadian. Seolah-olah dengan numpuk kekayaan, kita bisa bangun benteng yang lindungi kita dari takdir, seakan kita bisa hidup selamanya. Tapi materi yang kita bahas ini langsung menghancurkan ilusi itu dengan kenyataan yang pahit. Harta yang kita kumpulin, yang kita bangga-banggain, pada akhirnya nggak ada yang abadi. Ibarat koin yang lama-lama jadi debu, harta itu nggak punya kekuatan abadi seperti yang kita kira. Nah, setelah kita paham soal masalah lisan yang tajam dan hati yang serakah, ceritanya membawa kita ke sebuah titik balik yang penting banget. Apa sih konsekuensi akhir dari semua perilaku itu? Disinilah kita ketemu sama satu istilah yang jujur bikin merinding, hutamah. Ini bukan cuma api biasa ya, tapi api yang sifatnya menghancurkan. Benar-benar balasan yang setimpal buat mereka yang dikuasai sama kesombongan dan ketamakan. Peringatannya gampang banget. Jadi inilah benang merahnya. Cerita tentang hutamah ini secara langsung nyambungin antara lisan yang sombong dan hati yang tamak. Keduanya itu akar dari kehancuran yang sama. Ini pesan utamanya, waspadai dua sifat ini lebih dari apapun. Tapi, tenang, pembahasannya nggak berhenti di masalah dan konsekuensi aja kok. Sekarang kita beralih ke solusinya. Mari kita lihat gimana surah ini nunjukin jalan alternatif, yaitu jalan kebajikan dan karakter yang rendah hati. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingannya jelas banget, kayak dua persimpangan jalan. Di satu sisi, ada jalan kesombongan yang isinya cemoohan dan keyakinan keliru kalau harta itu segalanya. Di sisi lain, ada jalan kerendahan hati yang dasarnya adalah lisan yang terjaga, suka berbagi, dan sadar mana yang benar-benar penting. Ujung-ujungnya, ini adalah pilihan buat kita semua. Dan sekarang, kita sampai di bagian akhir yang fokusnya positif. Ini bukan cuma soal ngehindarin yang negatif, tapi gimana caranya kita secara aktif membangun sebuah warisan kebaikan. Ini tujuan akhir dari menjalani hidup yang baik. Inilah dia intisarinya, sebuah nasihat praktis yang bisa langsung kita amalkan. Jadi pribadi yang rendah hati, ringan tangan buat berbagi, dan selalu hati-hati kalau ngomong. 3 hal simpel ini adalah kunci buat membuka pintu ke kehidupan yang jauh lebih bermakna. Terus apa sih hasilnya kalau kita nerapin pelajaran ini? Tujuannya adalah sebuah kehidupan yang penuh berkah dan kebahagiaan. Jadi ini bukan cuma soal menghindari hukuman ya, tapi tentang meraih hidup yang lebih kaya dan berarti. Jadi, saat kita menutup penjelajahan kita hari ini, yuk kita bawa pulang pelajarannya. Mengingat betapa besarnya kekuatan yang kita punya dalam setiap ucapan, pertanyaannya sederhana tapi dalam banget. Kata baik apa yang akan kamu bagikan hari ini?